Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah tarawih malam ke-9 yang insyaallah dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, khususnya nikmat iman dan takwa, terlebih-lebih sehat walafiat, sehingga kita semua hadir melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, seraya kita memasuki masjid ini dengan berdoa, Allahumma aftahli abwaab rahmatik, agar kita berkenan bisa mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini. Kemudian tak lupa pula kita haturkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini maupun yang berada di luar masjid, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, tentu saya hormati semua, termasuk Ketua Pengurus Masjid Agung Syekh Abdul Ghani Kabupaten Bantaing dan segenap jajaran yang hadir, jamaah majelis taklim remaja masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, seluruhnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. InsyaAllah semuanya calon-calon penghuni surga. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tidak hanya dengan kita berbekal semangat, tidak hanya kita dengan berbekal kekuatan, tidak hanya kita berbekal dengan ilmu, akan tetapi yang harus melekat di dalam diri dan pribadi seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa adalah apa itu? Sifat sabar. Seorang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang harus dia lakukan adalah menekankan sifat sabar di dalam pribadi kita, karena di dalam persoalan ibadah puasa yang kita lakukan ini pasti ada sesuatu yang bisa kita inginkan dalam persoalan ini, apalagi di bulan suci Ramadan. Olehnya itu hadirin, dalam surah Ali Imran yang penghujung ayat ini, ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini surah Ali Imran ayat 200 di penghujung surah Ali Imran. Surah ini ada 4 item yang harus kita tekankan, bahwa ternyata syarat dan hasil dari ayat ini diurai secara jelas oleh Allah. Amanu wasbiru warabitu, kemudian terakhir adalah wattaqu. Ternyata syarat pertama adalah harus beriman. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman.
bukan orang-orang soleh, bukan orang-orang Islam, bukan orang-orang khusus, bukan keluarga-keluarga khusus, tapi yang dipanggil adalah amanu, hai orang-orang yang beriman. Makanya di dalam melaksanakan ibadah puasa ini tidak mesti hanya dengan bermodalkan ya semangat membara, tetapi tidak ditopang dengan kesabaran. Wasabiru, maka sabarlah kalian. Yo, pun atau puasa na tandre na sabara, menghadapi bulan suci Ramadan tandre na sabara, niat-niat na pabili-bili si tahu pagana usia, terprovokasi, terpengaruh. Akhirnya apa? Bahasa-bahasa media yang selalunya kita gaungkan di mana-mana yang menguatkan fitnah di sana sini, sehingga itulah yang bisa merusak amal ibadah kita. Maka inilah pentingnya kita kesabaran. Apa bahasa Quran? Fatabayyanu, tabayyun. Segala informasi, segala sesuatu yang dituangkan di dalam media, tentu kita sebagai orang yang beriman, orang yang soleh, fatabayyanu, selidiki. Dari mana sumber informasinya? Dari mana informasinya? Perlu kita pahami bahwa bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan menebarkan kebaikan dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Karena yang berjumpa di bulan suci Ramadan ini adalah orang pilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama adalah wasabiru. Ini di ayat pertama ini, di kalimat wasabiru adalah kesabaran individu, kesabaran nafsi-nafsi. Masing-masing kita yang diuji kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala untuk anggaukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah kesabaran wasabiru, kesabaran kolektif, kesabaran kelompok, kesabaran organisasi. Jadi kita harus memupuk kesabaran secara organisasi. Di dalam ibadah puasa ini cuma hanya kesabaran individual. Kadang kita berpuasa, sabarnya hanya kita, tetapi istri tidak sabar, anak tidak sabar, teman-teman keluarga kita tidak sabar. Akhirnya inilah yang biasa menyulut emosi, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah warabitu, hendaklah kalian menjaga, kuatkan barisanmu. Apa yang maksudnya kuatkan barisanmu? Bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ibaratnya sab salat, bersab-sab, rapatkan sabmu, rapatkan barisanmu, bahwa di bulan suci Ramadan ini kita harus mencapai kemerdekaan, kemenangan, kekuatan yang secara universal, bukan cuma sendiri. Contoh lat tarawih ki man heba iman tarawita pun nase rejeki ruah jadi tahu apakah nikmat rasanya tarawih. Tidak. Sama halnya biarpun penceramah kondang yang diajak dipanggil ceramah menyampaikan tausiah dan nasihat-nasihatnya, tetapi tidak ada jamaah yang diceramai, tidak akan mungkin berhasil dan sukses dan bisa tercapai. Itulah keberhasilan kebersamaan kita. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang tadi imannya bagus, yang tadi salatnya apa, yang tadi kesabarannya yang mampu dilakukan, kemudian dia kuatkan lagi kesabarannya secara universal, maka kata Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun, maka Allah akan berikan keberuntungan dan kebahagiaan. Jadi syarat menjadi orang bahagia, syarat menjadi orang yang beruntung, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan dengan orang-orang yang banyak disertai di sekeliling kita. Sudah banyak yang kita jumpai artis, para orang-orang hebat dan ternama, setelah kita saksikan di media, oh kita kecewa melihat cerai, kawin, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bermasalah lebih konkret lagi yang mereka hadapi, persoalan-persoalan hidup dan jabatannya. Ternyata kita kecewa menyaksikannya. Oh ternyata kebahagiaan bukan karena jabatan, pangkat dan harta kita, tetapi Allah menekankan kepada kita, orang yang bisa bahagia, orang yang bisa sejahtera adalah wattaqullaha la'allakum tuflihun, hanyalah dengan takwa, sehingga membentuk magnet tersendiri pada diri kita untuk membentuk menjadi orang yang sejahtera, menjadi orang yang beruntung, bukan cuma di dunia keberuntungan tapi sampai di akhirat kelak kita bahagia. Inilah yang akan kita bawa buah dari puasa yang kita lakukan sesuai dengan perintah surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua adalah ikhlas. Kita harus ikhlas beribadah, karena kunci ibadah kita diterima atau ditolaknya adalah ikhlas. 30 malam kita berturut-turut sujud, ruku, puasa, tetapi ria mau dikata
tidak ada nilai keikhlasan, maka Allah tolak amal ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Maka ini pentingnya kita, nilai-nilai keikhlasan yang kita tampakkan, sedekah, berinfak, apa buka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu, hanya Allah yang Maha tahu segala aktivitas sosial ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hanya Allah yang Maha tahu dan Maha melihat segala bentuk apa yang kita lakukan bulan Ramadan ini. Sehingga apa? Inilah yang mendatangkan keberkahan ibadah puasa kita, tarawih kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, qiyamul lail, tilawatil Quran kita, silaturahmi kita dengan sesama kita. Karena ini juga harus kita jaga. Jangan sampai puasa kita pilih bumbita si musuh-musuh. Ingat doanya Rasulullah ketika naik mimbar. Jibril berdoa, ya Allah, jangan Engkau kabulkan puasanya, terima amal ibadah puasanya di bulan Ramadan, hambamu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi lanjut, amin. Berarti tidak diterima puasa tak kalau durhaka kepada bapak dan mama tak. Yang kedua, jangan pernah kau terima amal ibadah puasanya di bulan suci Ramadan orang yang baku bombe masuk Ramadan tidak baku baik, jangan pernah diterima amal ibadahnya. Ini kita mungkin anggap sepele, dosa, pernah kita sakiti hati dan perasaan orang, pernah kita mungkin zalimi mereka seseorang kita, lalu bulan Ramadan di bulan hari ke-9 ini, hari ke-8 ini, kita belum mampu minta maaf secara tulus dan ikhlas, maka inilah yang membuat amal ibadah kita, puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini harus kita jaga, sabar dan ikhlas. Maka puasa kita puasa yang berkualitas, yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.